Iya, sedikit intermezzo karena di tengah syuting ini sudah datang karena baru bangun anak saya Francis. Hai, halo, apa kabar? Ya, ini Francis. Ya, Francis. Ya. Kita harus belajar dari anak-anak kecil karena seperti kata Tuhan sendiri, barang siapa tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, dia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, anak kecil yang artinya apa? Dengan penuh kepercayaan, walaupun papinya lagi syuting, ya dia tetap datang karena dia sungguh-sungguh percaya. Wah, dia nggak akan dimarahi, ya, tapi dia percaya pada papinya. Demikian juga menjadi seperti anak kecil, kita dipanggil untuk percaya pada Allah, Bapa kita yang sungguh mengasihi kita. Kepercayaan yang tanpa batas. Dan menjadi seorang anak kecil juga apa? Menyadari kepapaannya, ketidakberdayaannya, dan ketergantungannya secara total kepada Allah yang baik. Ya, ini mainannya sampai digeser di sini. Sekarang akan kita dalami lebih lanjut, yaitu pengertian menjadi seperti anak kecil. Refleksi ini, jadi perenungan ini saya ambil dari satu tokoh dalam gereja Katolik, dari seorang kudus, yaitu Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus atau Santa Teresia Lisieux. Hidup tahun 1873 sampai 1897, hanya 24 tahun ya hidup di dunia ini. Tetapi kemudian apa? Pesan dan pengajaran yang dia bawakan ini sungguh mempengaruhi seluruh gereja pada masa itu dan juga sampai masa sekarang. Pengajaran Teresia ini kemudian lebih dikenal sebagai jalan kanak-kanak rohani, jalan kecil Santa Teresia Lisieux, ya. Jadi mari kita lihat refleksi dari Santa Teresia Lisieux, perenungan Santa Teresia Lisieux mengenai menjadi anak-anak kecil. Jadi refleksi ini ditulis oleh Mother Agnes, priorinnya yang juga kakak kandungnya Pauline, dan kemudian dari apa yang dinyatakan ini, kemudian Pauline Mother Agnes ini menuliskannya bagi kita dari apa yang dinyatakan Santa Teresia. Jadi menjadi seorang anak kecil itu berarti mengakui kepapaannya, mengakui ketiadaannya, mengharapkan segalanya dari Allah yang baik, bagaikan seorang anak kecil yang selalu mengharapkan segala sesuatu dari ayahnya. Menjadi seorang anak kecil juga berarti tidak khawatir tentang apapun juga apabila kebetulan tampaknya tidak maju. Jadi anak kecil ini apa? Mengakui kepapaannya, mengakui kekecilannya. Jadi ya coba Anda kalau mau renungkan, seorang anak kecil ini sangat tergantung pada orang tuanya. Pernah nggak jumpai anak-anak kecil di bawah 5 tahun begitu, jalan-jalan sendiri di mall, belanja-belanja sendiri? Nggak pernah kan ya? Ya dia pasti pergi dengan orang tuanya, ya. Nah, tapi artinya apa? Di sini ditekankan Santa Teresia Lisieux mengakui kepapaannya, mengakui ketiadaannya, mengharapkan segalanya dari Allah yang baik. Jadi artinya apa? Sangat tergantung kepada orang tuanya. Ini sifat anak kecil. Demikian juga sebenarnya kita di hadapan Allah. Kita sangat-sangat tergantung kepada Bapa Surgawi, ya. Demikian juga untuk keselamatan kita, untuk kekudusan, kita sangat tergantung kepada Allah. Sebenarnya di sini juga artinya apa?
menjadi seperti anak kecil. Satu poin yang kita tangkap di sini artinya apa? Ini sebenarnya sifat kerendahan hati. Menyadari kepapaannya, kemiskinannya, kekecilannya, bahwa kita sebagai manusia, kita ini bukan apa-apa, tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi tidak cukup di situ. Kita harus melakukan satu lompatan, yaitu apa? Berharap pada kerahiman Allah. Lalu juga ini menyangkut juga keselamatan kita. Ini satu poin penting. Ya, saya bacakan dari apa yang dinyatakan Santa Teresia Lisieux ini. Bahkan orang-orang miskin memberikan kepada anaknya apa yang dibutuhkannya. Akan tetapi segera setelah anak itu menjadi besar, ayahnya akan berkata, "Sekarang silakan bekerja. Engkau bisa mencari nafkahmu sendiri." Supaya aku tidak usah mendengar hal itu dari Bapa Surgawi, maka aku tidak mau menjadi besar, sebab aku merasa tidak mampu untuk mencari nafkahku sendiri, yaitu mencari hidup surgawi. Karena itu aku tetap mau menjadi seorang anak kecil, dan aku tidak mempunyai kesibukan lain daripada memetik bunga-bunga cinta kasih dan bunga-bunga pengorbanan untuk mempersembahkannya kepada Allah demi menyenangkan hatinya. Jadi dalam diri orang-orang miskin pun, anak-anak kecil ini tetap akan berusaha apa? Diopeni. Tapi kalau sudah besar, mulai gede begitu, ayo sudah waktunya kamu cari uang. Nah, Teresia kemudian mengatakan, supaya aku tidak perlu mendengar ini dari Bapa Surgawi, aku tidak mau jadi besar, tapi mau jadi tetap kecil. Karena apa? Teresia, satu kesadaran yang mendalam kita perlu sadari, keselamatan kita adalah apa? Hanya Allah yang bisa mengerjakan. Keselamatan dan pengudusan kita ini adalah anugerah Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengerjakan. Dan satu syaratnya yang dinyatakan Teresia di sini apa? Tetap menjadi seperti anak kecil. Yaitu apa? Kita sadari ketergantungan total kita. Jadi bahwa kita tergantung total kepada Allah Bapa kita yang maha baik. Tetapi anak kecil tadi bukan hanya nerima saja, ya, tetapi terus berusaha seperti dinyatakan di sini. Menjadi anak kecil yaitu apa? Tidak mau punya kesibukan lain daripada memetik bunga. Artinya apa? Berusaha menyenangkan Allah, yaitu dengan apa? Seperti yang dihayati Teresia, yaitu melalui penyangkalan diri dan juga kurban-kurban kecil yang dipersembahkan kepada Allah untuk menyenangkan Allah. Kurban-kurban kecil dan penyangkalan diri kecil-kecil tidak kelihatan. Kalau Anda mau dalami tentang hidup Teresia, memang waktu kesempatan lalu saya juga diminta mengajar di satu persekutuan doa di salah satu paroki. Lalu kemudian akhirnya ya dari situ kemudian terbentuk di YouTube channel. Nanti kemudian ada pengajaran tentang Santa Teresia Lisieux, Jalan Kecil Santa Teresia Lisieux. Jadi Anda bisa mendalami di sana kalau mau belajar lebih lanjut tentang Teresia Lisieux ini. Baik, kita lanjutkan pengertian menjadi seperti anak kecil. Anak kecil ini berarti apa? Tidak punya apa-apa karena segala sesuatu yang kita punya sesungguhnya kita terima dari Tuhan. Menjadi kecil juga berarti menyadari bahwa kebajikan-kebajikan yang dilakukan itu bukan miliknya, dan mengakui bahwa dari diri sendiri tidak mampu melakukan sesuatu. Sebaliknya mengakui bahwa Allah lah yang memberikan kebajikan itu ke dalam tangannya. Jadi kalau ada satu hal yang baik, ya mungkin kita bisa melakukan suatu yang baik, entah juga untuk kehidupan kita dalam pekerjaan kita, atau juga untuk pelayanan, juga karunia-karunia, atau skill, keterampilan-keterampilan kita, atau juga ya kepandaian kita, smart kita, dan sebagainya. Ya kita sadari semua yang kita punya sebenarnya itu hanya apa? Titipan
Semuanya hanya milik Tuhan. Ini juga kalau hal-hal jasmani berlaku, maka juga lebih-lebih hal rohani, karunia-karunia, pelayanan-pelayanan. Kita sadari bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan, pemberian dari Tuhan. Kita bersyukur kalau boleh dipakai Tuhan sampai saat ini. Poin terakhir, pengertian menjadi anak kecil. Ya, ini kalau Anda lihat ya, ini anak saya, anak pertama dan kedua kalau bagian atas ya. Itu kan Anda lihat sendiri temboknya itu ya, kalau lihat di PowerPoint ini. Temboknya itu sudah tidak karu-karuan ya. Ini masa-masa mereka sekarang 10 tahun dan 8 tahun. Temboknya itu coret-coret tidak karu-karuan. Itu namanya juga anak-anak. Lalu yang kecil tadi, ya kita lihat ya. Ya, pokoknya lompat-lompat, apa jalan lalu tahu-tahu lari ke depan begitu ya. Ini rumah tanpa pagar, jadi memang harus ekstra hati-hati. Ya. Tapi kita lihat anak-anak bisa melakukan apa saja ya. Lari sana, lari sini, lompat sana, lompat sini, coret sana, coret sini. Anak-anak kecil seperti ini jatuh lalu bangun ya. Orang tuanya ini harus ekstra hati-hati kalau sudah anak-anak ini ya. Kalau jatuh sana, jatuh sini, lompat sana, lompat sini, dan sebagainya. Nah, anak kecil ini kadang-kadang sering jatuh. Nah, ini pengertian yang diberikan oleh Santa Teresia. Akhirnya menjadi anak kecil berarti apa? Tidak putus asa. Karena kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Sebab anak kecil itu sering kali jatuh. Tetapi karena kecil, umumnya tidak melukai dirinya terlalu berat, hanya menimbulkan gores-gores saja. Jadi artinya apa? Ini satu hal yang perlu kita ingat. Kalau anak kecil sana, lari sini, coret sana, coret sini, jatuh sana, jatuh sini, ya lompat sana, lompat sini. Artinya apa? Kita sebagai manusia bisa jatuh, bisa lemah. Ya bisa dosa karena kelemahan ya. Ada dosa karena kelemahan, ada juga dosa ya karena tadi ya, hanya sungguh-sungguh dosa untuk posesif, untuk mencari kepuasan, sudah nggak peduli pada Tuhan, sudah nggak peduli pada hukum-hukum Tuhan, itu bisa. Tetapi ada juga dosa karena kelemahan. Jadi artinya apa? Satu hal kita perlu sadari, untuk tidak berputus asa. Dan umumnya anak kecil jatuh, ya jatuh karena apa? Karena kelemahan-kelemahannya. Ya, jatuh karena gores-gores dan sebagainya, karena kelemahannya. Tetapi perlu bangun lagi, bertobat kembali. Dan satu hal yang perlu kita ingat sebagai kesimpulan, menjadi seperti anak kecil ini bukan berarti kekanak-kanaan. Ya, kalau Anda lihat video di sini ya, kita sering ya namanya anak-anak dilempar-lempar begitu ya. Dilempar-lempar sama papinya, tapi kemudian apa? Dia bukannya nangis, bukannya takut, malah apa? Tertawa-tawa, ya tertawa-tawa. Karena tahu anak ini, ya, dia senang bermain dengan papinya. Dia tahu, papiku, orang tuaku juga tidak akan menyakiti aku. Jadi demikian juga dengan Bapa Surgawi. Kita perlu hidup dalam kepercayaan dan cinta kasih seperti anak kecil kepada orang tuanya. Dalam situasi apapun, kita tahu Bapa Surgawi tidak merancang yang buruk. Rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi, dan kita belajar menerima semuanya dalam sebagai penyelenggaraan Tuhan, sebagai kehendak Tuhan. Ya, kita mempercayakan semuanya kepada Allah, bahwa Tuhan juga punya rencana. Kalau Tuhan mengizinkan, Tuhan membiarkan semua ini terjadi, juga masalah-masalah, salib-salib kehidupan dalam hidup kita masing-masing. Kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi, Tuhan punya rencana yang terbaik. Tuhan mengasihi kita seperti orang tua mengasihi anaknya yang kecil.